Kalau dari Pak Fatkur Rahman sendiri bagaimana nih kalau dari datanya melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat dari sisi kajian kita Public Trust Institute bahwa dari seluruh bakal calon yang muncul itu tidak ada yang dominan bisa menguasai seluruh wilayah, dan ini kultur ini ternyata belum berubah jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya secara langsung sejak tahun 2008. Artinya apa? Tokoh-tokoh ini menguasai basis wilayah masing-masing dan kultural masing-masing dengan latar belakang kepala daerah. Kalau saya mengeneralisir seperti ini, ada beberapa segmen wilayah yang didominasi oleh masing-masing satu tokoh. Misalkan wilayah Okuraya didominasi oleh Herman Deru. Dan juga di wilayah Ogan misalkan ada dua tokoh yang menonjol, Mawardi dengan Ishak Meki. Nah, di wilayah Palembang ada Edi Santana Putra dan Harnojoyo. Nah, ini yang jadi dominasi politik. Di wilayah Musi ada Heri Amalindo. Dan di wilayah Musirawas misalkan itu ada Nanan Sohe, dan juga di wilayah Pagar Alam itu ada dua tokoh sebenarnya yang muncul ini, ada Ci Ujang dengan Jonci Muhammad. Ini yang dua ya tokoh yang menonjol. Inilah tokoh-tokoh yang bisa dimungkinkan nanti akan beredar dalam hal pencalonan baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Tetapi kalau di sisi data kajian kita, memang saat ini misalkan sumbangsih basis memang yang tertinggi masih Herman Deru. Misalkan di Okuraya gitu kan, dari DPT sekitar 1.020.000 itu Herman Deru mampu menguasai sekitar 69%. Artinya sekitar 700.000 itu sudah menjadi salah satu modal bagi Herman Deru di Okuraya. Dan juga jika dibandingkan dengan tokoh lain misalkan Heri Amalindo dari DPT hampir sama 1 jutaan, Musi Banyuasin dan juga sebagian Musirawas itu hanya sekitar 7%-an. Kalau untuk signifikasi DPT wilayah Sumatera Selatan, sedangkan untuk Herman Deru sumbangsih basis untuk DPT Sumatera Selatan itu sekitar 12%. Sementara sama Mawardi Yahya di basis misalkan di Ogan Ilir bersama Prabu Muli itu hanya sekitar 6%. Nah, sementara Edi Santana di basis Palembang itu hanya sekitar 7%. Artinya di bawah Herman Deru itu tidak ada yang dominan gitu. Belum ada pesaing. Ada pesaing. Artinya beda-beda tipis gitu, beda tipis. Tetapi secara umum kalau kita lihat memang Herman Deru masih untuk saat ini ya masih unggul untuk kontestasi. Tetapi pasca deklarasi ini akan kita lihat nanti. Nah, kan ini kan menjadi menarik. Akan diperbincangkan oleh masyarakat, oleh media sosial dan sebagainya. Dengan masifnya spanduk sudah mulai bergerak. Betul. Tidak hanya di Palembang saya lihat. Kemarin saya keliling di Prabu Muli, di OI ternyata sudah dipasang juga gitu kan, sudah mulai masif. Dan artinya ini ada pergerakan politik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya semakin populer, tentunya akan ada pergerakan ini dinamika politik yang ada di Sumatera Selatan. Dan saya pikir ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi kita, yang tadi dibayangkan oleh Bung Aris Munandar bahwa apatis ternyata agak dinamis ini. Mulai dinamis dengan deklarasi tersebut. Saya pikir itu hal yang tepat kalau saya menilai Mawardi melakukan deklarasi saat ini. Karena apa? Dari sisi elektabilitas memang masih rendah. Karena semakin ke belakang akan semakin kedodoran untuk mengejar. Artinya semakin ke sini melakukan deklarasi akan lebih luas untuk melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah di Sumatera Selatan. Itu keuntungannya jika melakukan deklarasi lebih dini. Saya pikir yang lain-lainnya harus deklarasi sekarang gitu. Harus sekarang juga ya Pak. Lebih menarik, lebih dinamis kan? Lebih seru juga ya Pak ya harusnya. Berarti kalau bisa dibilang untuk dari datanya sendiri ini masih tinggi, elektabilitasnya itu masih di Pak Herman Deru ya. Betul. Masih tinggi ya, walaupun ada sudah salah satu salah satu calon ini ya bakal calon yang sudah melaunching sendiri ya.